Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Geografi Desa dan Kota akan membahas mengenai megalopolis. Anggota dari kelompok kami sendiri ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Winnie Sutriani, yang kedua Sinta Nuryaningsih, dan yang ketiga Purwo Aji Saputro. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Sinta Nuryaningsih. Yang pertama, pengertian dan konsep megalopolis. Megalopolis adalah istilah untuk menyebut daerah perkotaan yang luas dan jumlah penduduknya sangat penting. Ini merupakan seperangkat area metropolitan yang terletak dekat dan bersama-sama merupakan populasi penting dan kontribusi ekonomi untuk wilayah di mana mereka berada. Megalopolis terbentuk sebagai konsekuensi dan pertumbuhan kota tertentu sampai ia membuat kontak dengan daerah lain yang berpengaruh di kota yang berbeda dan seterusnya. Secara harfiah, megalopolis dalam bahasa Yunani adalah kota yang sangat besar karena awalan megalo menunjukkan ukuran yang besar. Megalopolis kota Yunani kuno terbentuk oleh Liga Arcadia dengan menyatukan komunitas-komunitas kecil. Megalopolis, yang dikenal juga dengan sebutan Megaregion, adalah jaringan kota yang berkelompok. Next. Yang kedua, etimologi atau istilah megalopolis. Istilah megalopolis diciptakan oleh Patrick Geddes di bukunya Cities in Evolution pada tahun 1915. Megalopolis sekarang dikenal dengan megalopolis timur laut yang juga dikenal dengan sebutan Bosphorus. Istilah megalopolis juga diartikan sebagai super city. Majalah National Geographic tahun 1994 menampilkan double map suplemen megalopolis dari Boston hingga Washington tahun 1830 dan peta kontemporer pada tahun 1994 di daerah yang sama bertepatan dengan artikel 33 halaman Breaking New Ground Boston oleh Joel Sarton. Next. Selanjutnya, sejarah pembentukan megalopolis. Dalam zaman Yunani kuno, sebuah kota besar atau megalopolis dihasilkan dari perencanaan penyatuan desa-desa dan kota-kota kecil. Misalnya kota Athena yang besar yang dihasilkan dari penyatuan desa-desa yang terpencar-pencar dan kota-kota kecil dari Attika. Seperti yang diketahui, Yunani kuno pada waktu itu telah mengenal sistem demokrasi, dan kota Athena pada waktu itu merupakan sebuah republik yang dipimpin oleh Dewan Kota. Megalopolis dalam zaman kuno ini bukanlah sebuah kota yang mudah untuk dikendalikan. Dalam tulisan Lewis Mumford, lebih lanjut menyatakan bahwa kota megalopolis Athena dibangun dengan perencanaan yang dipaksakan sehingga tidak ada bentuk konkret dari dukungan wilayah penyangganya. Tulisan mengenai megalopolis modern yang ada di Amerika Serikat di bawah ini mengacu pada USIS dan Yates. Dalam zaman modern sekarang ini, megalopolis terdapat di Amerika Serikat, tepatnya di wilayah timur laut yang mencakup wilayah selatan di New Hampshire, terus ke bagian utara sampai ke Washington. Megalopolis terbentuk oleh perpaduan bertahap dari daerah-daerah metropolitan yang besar dan yang masing-masing berdiri sendiri. Di antara 46 kota metropolitan di Amerika Serikat, 10 kota metropolitan terletak dalam wilayah megalopolis ini. Jadi sebuah megalopolis atau megapolitan terbentuk dari perpaduan dari sejumlah metropolis atau kota metropolitan. Next.
Selanjutnya, karakteristik megalopolis. Megalopolis memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, untuk dianggap sebagai megalopolis, kota ini harus memiliki setidaknya 10 juta orang atau 10 juta penduduk. Yang kedua, pertumbuhan kota-kota ini sangat cepat. Yang ketiga, mereka memiliki pasar uang yang terkonsentrasi yang berkisar dari modal negara hingga lembaga keuangan terbesar, bursa saham, dan perusahaan asuransi. Keempat, ini membentuk revolusi dalam distribusi tanah, menciptakan pola simbiosis baru antara pedesaan dan perkotaan. Sebagian sebagai akibat dari serangan balik baru oleh produsen di daerah pinggiran kota. Yang terakhir, adapun pekerjaan dan perdagangan itu membentuk siklus kepadatan populasi yang tinggi, yang berarti bahwa ada banyak konsumen dan pekerja. Next. Selanjutnya ada pengertian kota. Kota merupakan sebuah sistem, yaitu sistem terbuka, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis, atau bersifat sementara. Dalam perkembangannya, kota sukar untuk dikontrol dan sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan. Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak berstatus sebagai kota administratif atau kota madya. Menurut Profesor Dr. Insinyur Zuraini, beliau mengemukakan pengertian kota, yaitu suatu areal di mana terdapat atau menjadi pemusatan penduduk dengan kegiatannya dan merupakan tempat konsentrasi penduduk dan pusat aktivitas perekonomian, seperti perdagangan, industri, dan jasa, serta memiliki pengaruh terhadap lingkungan fisik seperti iklim dan sejauh mana pengaruh itu sangat tergantung kepada perencanaannya. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Winnie. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai klasifikasi kota. Nah, berdasarkan jumlah penduduk, kota dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kota kecil. Nah, kota kecil ini yakni kota yang memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Yang kedua ada kota sedang. Kota sedang ini yaitu kota yang memiliki jumlah penduduk 50.000 hingga 100.000 jiwa. Yang ketiga ada kota besar. Kota besar ini yakni kota yang memiliki jumlah penduduk 100.000 hingga 1 juta jiwa. Yang keempat, ada kota metropolitan. Kota metropolitan ini yakni kota yang memiliki jumlah penduduk 1 juta hingga 5 juta jiwa. Nah, dan yang kelima, ada kota megapolitan. Kota megapolitan ini yakni kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan peranan dan fungsi pelayanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, kota diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan, yaitu kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan nasional. Kota tersebut merupakan tempat keluar masuknya arus barang dan jasa, produksi dan distribusi, transportasi untuk mencapai beberapa kawasan provinsi. Contohnya yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kota adalah kota metropolitan. Yang kedua ada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah. Nah, yaitu merupakan kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan kabupaten, merupakan pusat pelayanan beberapa kawasan kabupaten, dan produksi dan distribusi transportasi antar kawasan kabupaten. Contohnya yaitu kota besar. Yang ketiga ada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal. Nah, kota ini merupakan kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten.
Contoh kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal adalah kota sedang dan kota kecil. Yang keempat, kota yang mempunyai fungsi khusus adalah kota atau daerah perkotaan yang mempunyai tugas pelayanan khusus dalam menunjang pengembangan sektor strategis, sektor ekonomis tertentu, menunjang pengembangan wilayah baru, dan berfungsi sebagai daerah penyangga pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota ini dapat dibagi menjadi dua, yakni ciri fisik kota dan ciri masyarakat kota. Ciri fisik kota yang pertama memiliki alun-alun, yang kedua memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai paru-paru kota atau open space, yang ketiga memiliki gedung-gedung pemerintahan, yang keempat memiliki gedung-gedung, kelima memiliki sarana olahraga, yang keenam memiliki lahan parkir kendaraan. Yang ketujuh, memiliki kompleks perumahan penduduk terdiri atas permukiman kumuh atau slum area, permukiman masyarakat dengan ekonomi lemah, pemukiman masyarakat dengan ekonomi sedang, serta permukiman masyarakat elit. Nah, yang kedua ada ciri masyarakat kota. Nah, masyarakat kota ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, segregasi keruangan. Segregasi merupakan pemisahan yang bisa menimbulkan kelompok ataupun kompleks tertentu. Yang kedua, hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft. Ini berarti hubungan sosial antara anggota masyarakat sangat terbatas pada bidang-bidang tertentu, tidak didasarkan pada sifat kekeluargaan ataupun gotong royong, namun lebih didasarkan pada hubungan fungsional. Yang ketiga, norma keagamaan tidak terlalu ketat, di mana masyarakat kota kurang dalam memperhatikan masalah norma agama. Yang keempat, penduduk memiliki sikap individualis serta bersifat egois. Kebanyakan penduduk kota memiliki kecenderungan memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan anggota masyarakat lain. Sikap tersebut terjadi karena adanya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama masyarakat sangat tinggi. Yang kelima, heterogenitas sosial, di mana masyarakat yang tinggal di perkotaan sangat beragam. Dan yang terakhir, masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kota lebih terbuka terhadap budaya baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kota juga lebih cepat diterima masyarakat. Yang selanjutnya ada fungsi kota. Nah, fungsi kota ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kota sebagai pusat pemerintahan. Kota sebagai pusat pemerintahan ini berarti kota memiliki berbagai pusat pengaturan dan pengendalian pemerintahan tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Maka dari itu, kota yang digunakan sebagai pusat pemerintahan dikenal sebagai ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan ibu kota kabupaten atau kota. Yang kedua, kota sebagai pusat pendidikan. Indonesia mengalami perkembangan pendidikan yang cukup pesat sejak zaman penjajahan. Jika kita belajar sejarah bangsa, maka kita dapat mengetahui bagaimana sekolah-sekolah awalnya berkembang di wilayah perkotaan, terutama di kota-kota besar. Perkembangan sekolah di kota-kota besar ini umumnya terjadi lantaran terbatasnya kalangan yang bisa mengenyam pendidikan. Yang terakhir ada kota sebagai pusat informasi. Informasi yang masuk ke wilayah pedesaan juga cukup harus bervariasi dan kebanyakan berasal dari wilayah perkotaan. Dengan begitu, masyarakat desa bisa mendapatkan pengaruh dari bentuk-bentuk kemajuan yang telah lebih dulu berkembang di wilayah perkotaan. Berbagai informasi yang berasal dari wilayah perkotaan menuju ke pedesaan ini bisa dilakukan lewat berbagai media. Beberapa media yang bisa digunakan sebagai sarana informasi ini misalnya majalah, koran, radio, televisi, dan internet.
Yang selanjutnya ada potensi kota. Nah, kota ini merupakan pusat berbagai pelayanan bagi masyarakat. Maka dari itu, berbagai potensi yang dimiliki perlu diketahui. Potensi-potensi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada potensi sosial, yakni fasilitas yang mampu menciptakan ketenangan hidup warga kota. Sebagai contohnya, rumah sakit, tempat ibadah, yayasan sosial, maupun organisasi sosial. Yang kedua, potensi budaya. Nah, potensi ini yakni adanya sarana kesenian maupun pendidikan yang dapat memberi gairah hidup bagi warga kota. Yang ketiga, potensi politik, yakni adanya aparatur kota yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, lembaga politik maupun partai politik. Yang keempat, ada potensi ekonomi, yaitu adanya fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi warga kota, contohnya pasar, pusat perbelanjaan, bank, kawasan industri, maupun sarana transportasi. Yang selanjutnya ada perkembangan kota di Indonesia. Nah, perkembangan kota ini secara umum menurut Branch tahun 1995 yang dikutip oleh Ferry Emma Kurniawati, perkembangan struktur ruang kota sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internal yang menjadi unsur terpenting dalam perencanaan kota secara komprehensif. Unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah yang pertama, keadaan geografis yang mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. Kota yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur transportasi, di pertemuan jalur transportasi regional, atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan laut. Yang kedua, ada tapak atau site, merupakan faktor-faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Salah satu yang dipertimbangkan dalam kondisi tapak adalah topografi. Kota yang berlokasi di dataran yang rata akan mudah berkembang ke semua arah, sedangkan yang berlokasi di pegunungan biasanya mempunyai kendala topografi. Kondisi tapak lainnya berkaitan dengan kondisi geologi. Daerah patahan geologis biasanya dihindari oleh perkembangan kota. Yang ketiga, ada fungsi kota. Nah, fungsi kota ini juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota-kota yang memiliki banyak fungsi. Biasanya secara ekonomi akan lebih kuat dan akan berkembang lebih pesat daripada kota berfungsi tunggal. Misalnya kota pertambangan, kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, biasanya juga berkembang lebih pesat daripada kota berfungsi lainnya. Yang keempat, ada unsur-unsur umum, misalnya jaringan jalan, penyediaan air bersih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, ketersediaan unsur-unsur umum akan menarik kota ke arah tertentu. Nah, secara teoritis dikenal 3 cara perkembangan dasar di dalam kota dengan 3 istilah teknis, yaitu perkembangan horizontal, perkembangan vertikal, serta perkembangan interstisial. Markus Zahn, Perancangan Kota Secara Terpadu tahun 2006. Nah, yang pertama ada perkembangan horizontal. Cara perkembangannya mengarah keluar. Artinya, daerah bertambah, sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan terbangun atau coverage tetap sama. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pinggir kota, di mana lahan masih lebih murah dan dekat jalan raya yang mengarah ke kota, di mana banyak keramaian. Yang kedua, perkembangan vertikal. Cara perkembangan ini mengarah ke atas, artinya daerah perkembangan dan pembangunan terhadap kualitas lahan tebangan tetap sama, sedangkan ketinggian bangunan-bangunan bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota, di mana harga lahan mahal dan pusat-pusat perdagangan yang memiliki potensi ekonomi. Yang terakhir ada perkembangan interstisial. Cara perkembangannya bergerak ke dalam, artinya daerah dan ketinggian bangunan-bangunan
rata-rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan terbangun atau coverage bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota dan antara pusat kota dan pinggir kota yang kawasannya sudah dibatasi dan hanya dapat dipadatkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Purwo Aji Saputro. Ya. Perkembangan kota intensif, ini mencakup mengenai sebuah perkembangan kawasan perkotaan yang dilakukan secara terfokus sehingga sangat cepat dan terarah. Nah, dan salah satunya yakni pemekaran daerah atau pemekaran kawasan secara intensif yang berkembang sejak era pasca kolonial perjuangan kemerdekaan 1945. Banyak daerah-daerah yang mengalami pemekaran, antara lain di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, maupun Papua. Pembentukan daerah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan mempertimbangkan sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Next. Kemudian ada perkembangan kota ekstensif. Perkembangan kota ekstensif ini dalam 2 dasawarsa terakhir ini telah semakin pesat, baik di kota-kota besar maupun kota kecil. Dampak pembangunan fisiknya sangat terasa, terutama pada kota-kota besar. Pembangunan yang intensif untuk mengatasi keterbatasan lahan kota bagi pembangunan sudah semakin sulit dilakukan. Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah memulai perencanaan persoalan pembangunan kota melalui pengembangan secara ekstensif. Perluasan kawasan secara ekstensif ini mencakup perluasan kawasan administrasi kota, yaitu suatu penambahan luas wilayah yuridikasi bagian kota. Kota yang dimaksud ini adalah yang berstatus hukum, seperti kota madya dan kota administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaannya dengan intensif adalah perkembangan kota intensif ini hanya perluasan daerah kotanya, sedangkan perkembangan ekstensif ini adalah bagian administrasinya atau di bagian pemerintah sebagai pusat administrasi bagi warganya. Next. Kemudian ada perkembangan kota baru, yakni pembentukan daerah administrasi baru di tingkat otonomi daerah, di mana sebuah kawasan baru yang kemudian ditetapkan oleh landasan hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejauh ini telah terbentuk 215 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 provinsi pemekaran, 173 kabupaten baru, dan 35 kota dan kota madya baru. Next, Win. Nah, yang terakhir adalah studi kasus fenomena kota megapolis di Indonesia, yakni di Jakarta atau Jabodetabek. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan juga kota metropolitan terbesar di Indonesia untuk saat ini. Maka dari itu, pernah ada wacana oleh Gubernur Jakarta Sutioso, modelnya sama dengan megapolis Yunani dan Romawi kuno. Kota Jakarta ini dijadikan pusat kota metropolitan dan daerah penyangganya antara lain Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau bisa disingkat sebagai daerah Jabodetabek. Namun, banyak hal yang harus diperhatikan dalam membangun rencana tersebut. Apakah akan menjadi sebuah peluang yang baik atau ancaman bagi masyarakatnya? Nah, sebagai peluang, Jakarta akan menjadi titik pusat yang akan memberikan berbagai pelayanan perkotaan kepada warganya, mencakup ekonomi, pendidikan, kebutuhan pangan, sosial, dan politik.
Kemudian daerah penyangga di sekitarnya yang tadi sudah disebutkan, kota-kota tersebut menjadi daerah hinterland yang mendukung dan memasok berbagai keperluan yang ada. Daerah-daerah penyangga tersebut menyediakan berbagai kebutuhan yang akan siap dikirim ke Jakarta sebagai kota pusat kegiatan. Kemudian ada ancamannya, yakni arus urbanisasi masyarakat yang mengarah ke pusat metropolitan akan meledak dan sangat sulit untuk dikendalikan karena semua pusat kegiatan keperluan masyarakat ini berada di pusat perkotaan di Jakarta. Dan tidak dipungkiri lagi akan banyak sekali daerah slum area atau pemukiman kumuh yang membuat metropolitan ini menjadi agak kurang mengenakan apabila melihat dari segi tata kotanya. Cukup sekian tentang studi kasus. Oh, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4, Geografi Desa Kota. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.